Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tafsir Al-Misbah, yang mana kita akan mencoba untuk menguraikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk kita kaum muslimin. Dan masih bersama saya Alia Rahali selama sejam ke depan, tentu saja bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Dan juga bintang tamu kita pada hari ini seorang seniman, seorang sutradara yang beberapa kali membawa nafas Islam pada film-filmnya, Mas Hanung Bramantyo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana, sudah ada persiapan untuk membuat film yang bertema keagamaan lagi? Ya, saya lagi menyiapkan, bukan menyiapkan ya. Kita sudah selesai syuting, kita sedang mau proses editing untuk sebuah film biografi dari Ustadz Jeffrey. Oke, alhamdulillah. Semoga terus dimudahkan ya, Mas. Amin, ya. Amin. Baik, dan kita akan mulai dengan pembahasan atau uraian kita pada hari ini di Tafsir Al-Misbah Bapak Quraisy, yaitu Quran Surat Al-Isra, yang akan kita mulai dari ayat ke-13. Kami persilakan Dari Bapak. ayat ke 13 sampai dengan 22 insyaallah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mashjura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia kami telah tetapkan ta'irahu. Ta'ir itu burung. Tapi yang dimaksud di sini amal perbuatannya. Kenapa amal perbuatan dinamai burung? Ada adat kebiasaan masyarakat jahiliyah dulu. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia mengambil burung, lalu dia lepaskan burung itu. Ya. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, itu berarti apa yang akan dilakukannya baik. Kalau dia mengarah terbangnya ke kiri, itu berarti buruk. Sehingga mereka sadar atau paling tidak terkesan bahwa yang menentukan amal perbuatannya itu adalah terbangnya burung. Nah, dari sini dikatakan bahwa setiap orang kami tetapkan burung yang dia gunakan untuk itu. Sebenarnya maksudnya apa yang dikerjakan oleh manusia akibat pilihannya terhadap gerak dan terbangnya burung. Yang jadi kesimpulannya yang dimaksud bahwa setiap orang itu akan menemukan di hari kemudian amal-amal perbuatannya yang dilakukannya dengan sadar itu dilakukannya, dan dia tidak dapat menghindar dari amalan itu, karena amalan-amalan itu atau burung itu tadi tergantung di lehernya. Sesuatu yang tergantung di leher seseorang itu, apalagi belenggu, dia tidak bisa menghindar dari situ. Ayat ini ingin berkata bahwa apapun amal perbuatan yang Anda lakukan di dunia ini, Anda akan menemukannya kelak di hari kemudian. Dan itu dikalungkan ya. Nah, sudah di leher kita dikalungkan manusia. itu. Oke. Anda tidak dapat menghindar dari hal tersebut. Ya. Itu kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti di hari kemudian dia akan menemukan satu kitab, yaitu kitab amalannya yang terbuka. Sekarang ini sebagian dari amal perbuatan kita bukan saja tertutup bagi orang lain, tertutup bagi kita. Saya ingin tanya, Anda sudah tahu berapa kali Anda durhaka pada ibu Anda? Saya tidak tahu. Saya sudah lupa. Ya kan? Sudah tahu berapa kali maki orang? Sudah ingat siapa saja orang yang Anda maki? Itu tertutup. Nanti di hari kemudian semua terbuka. Diperlihatkan kepada manusia. Dilihat oleh yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan ketika melihat itu atau membaca kitabnya itu sadar bahwa memang saya dulu begini. Dia sadar, itu yang dimaksud. Di hari kemudian dia akan mendapatinya terbuka. Sekarang tidak tertutup, kita tidak tahu bagaimana itu. Baru
Allah berfirman kepadanya, bacalah sendiri kitabmu. Tidak usah orang lain yang memvonis Anda. Cukup Anda akan memvonis diri Anda sendiri. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Semua orang akan sadar, oh ya saya memang begini. Dia tidak bisa menghindar, karena amalannya hadir di depannya. Sama kalau di video, di film Anda. Nampak ini saya ini. Itu di hari kemudian baru diperingatkan, man ihtada fa innama yahtadi nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang melaksanakan tuntunan agama, memperoleh petunjuk dan melaksanakan petunjuk itu, maka dampak baiknya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan kesesatan, maka kesesatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Wah, itu prinsipnya seperti itu. Kalau Anda berbuat baik, Anda dapat kebaikannya, bukan orang lain yang dapat. Ya. Kalau Anda berbuat jahat, yang pertama dapat adalah Anda sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu orang yang berdosa pun yang memikul dosa orang lain. Jangan pernah berkata pada seorang budaya, kerjakan deh, saya yang tanggung. Tidak ada. Masing-masing menanggung dosanya. Ini di sini yang dia garis bawahi dosa. Kalau kebaikan boleh jadi menjalar pada orang lain. Ya. Ya kan? Melalui Anda sekarang membuat film. Itu keuntungannya, manfaatnya kembali pada Anda. Tetapi apa yang Anda lakukan itu, jika mempengaruhi orang lain secara baik, Anda dapat juga. Orang itu dapat juga. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau bisa dia berdampak buruk pada orang lain, ya, yang melakukannya mendapat dosanya, orang yang melakukan yang menjadi sebab terjadinya dosa itu juga mendapat dosanya. Jadi berarti kalau ada yang mengatakan bahwa misalkan dosa anak itu sampai di akhir balik ditanggung oleh ayahnya, itu tidak benar ya Pak Purwais? Tidak, masing-masing menanggung dosanya. Ya. Ya. Jangan pernah berkata seperti itu, bahwa udah deh tidak apa-apa, saya yang tanggung dosanya. Yang melakukan secara sadar itu yang menanggung dosanya. Yang berkata saya yang tanggung dosanya, kemudian yang bersangkutan melakukannya dapat dosa karena dia mau menanggung. Bukan berarti ya. Oke. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Baru Allah menjelaskan bahwa kami tidak menjatuhkan sanksi kepada seseorang kecuali setelah kami memberitahu dia. Ya. Kalau Anda tidak tahu, tidak kena hukum ya, tidak kena sanksinya. Nah, tetapi saya ingin garis bawahi, kalau Anda tidak tahu tapi Anda mampu tahu, Anda dituntut. Kalau tidak mencari tahu, ya dituntut. Kalau Anda mampu. Ya? Anak yang di SD tidak akan dituntut bahwa dinyatakan bahwa dia bodoh kalau ditanyakan padanya soal anak SMP. Ya. Ya kan? Itu karena memang dia tidak tahu. Tapi anak yang di SD yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang di SD yang seharusnya dia pelajari, tapi dia tidak tahu, itu bisa dituntut karena dia mestinya tahu. Nah, kita juga begitu. Kalau semestinya kita tahu, lantas tidak mau tahu, itu dituntut. Ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Dan Mas Hanum juga kalau mau langsung menanyakan atau berkomentar, dipersilakan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tadi sudah diuraikan bahwa nanti di hari kemudian kita akan dibukakan ya kitab atau diperlihatkan semua amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia, begitu ya Pak Quraisy. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi di ayat yang ke-16. Baik, ayat 16 ini berbicara tentang kehancuran suatu negeri yang penduduknya durhaka. Di sini dikatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau sistem yang kami tetapkan, firman Allah, kalau kami hendak menghancurkan, membinasakan suatu negeri,
kami perintahkan orang-orang kayanya agar supaya taat kepada Allah, tetapi mereka justru durhaka. Maka menjadi wajarlah kota itu, negeri itu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ini hukum kemasyarakatan, bahwa suatu negeri tidak akan binasa kalau orang-orang yang diminta untuk melaksanakan pemerintahan itu berlaku adil. Ya. Kalau orang-orang kayanya melaksanakan perintah Allah dan memfungsikan hartanya dengan baik. Ya. Ada bacaan yang lebih bagus yang maknanya ini. Dia katakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Amarna itu artinya kami jadikan orang-orang kayanya yang berfoya-foya sebagai emir-emir, penguasa-penguasa. Jadi negeri yang orang-orang kayanya itu berkuasa dan mereka berfoya-foya, itu tanda bahwa negeri itu akan segera Hancur gitu. hancur. Kalau orang kayanya berbuat baik, itu sejahtera. Ya. Tidak ada satu negeri yang dihancurkan Tuhan kecuali karena penduduknya atau pemimpin-pemimpinnya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Itu baru dia katakan pada ayat 17, sekian banyak umat masyarakat sesudah Nabi Nuh yang kami binasakan karena kedurhakaan mereka. Cukuplah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad yang maha melihat, maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya, dan kalau kita katakan dia maha melihat, dia maha mengetahui, tentu dia akan memberikan balasan yang adil buat mereka. Ya. Tapi Pak Quraish, kalau boleh saya sedikit memberikan pendapat, sepertinya banyak ya dalam Al-Quran ayat-ayat mengenai kehancuran suatu negeri, masyarakat gitu ya, dan kayaknya diulang-ulang gitu. Ini kan berarti suatu peringatan yang penting gitu ya dari Allah, begitu ya Pak Quraish? Betul. Para pakar berkata, kitab suci Al-Quran adalah kitab pertama yang dikenal oleh umat manusia yang berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan. Kita ada hukum alam. Ya. Hukum alam itu adalah ikhtisar dari pukul rata statistik. Ya kan, hukum alam. Setiap saat saya lihat air mencari tempat yang kecil, jadi hukum alam. Itu karena ikhtisar. Ada hukum kemasyarakatan. Itu Al-Quran juga berkata, setiap masyarakat itu ada umurnya. Setiap orde ada batas umurnya. Nah, salah satu sebab kehancuran masyarakat adalah berfoya-foyanya orang-orang kaya. Anda bisa lihat, biasa begitu berfoya-foya sudah tidak ada. Atau berkuasanya orang-orang kaya itu memimpin pemerintahannya yang mengantar kepada kehancuran masyarakat. Itu hukum kemasyarakatan dimanapun bisa terjadi, apa dia masyarakat muslim atau bukan muslim. Itu salah satu. Ada hukum kemasyarakatan lagi disebut di dalam surah ini juga, bahwa apabila masyarakat telah mencapai suatu peringkat rasa takut yang luar biasa, maka tunggu sebentar lagi akan hancur masyarakat itu. Jadi masyarakat yang takut itu saling benci-membenci, dan itu mengakibatkan kerapuhan masyarakat. Jadi Anda benar bahwa Al-Quran banyak berbicara tentang itu. Itu benar. Kita lihat, makana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Siapa yang ingin memperoleh dunia, kami akan berikan dia sesuai usahanya, tetapi sesuai yang kami kehendaki. Anda mau kaya, kita mau kaya, Tuhan akan berikan kekayaan, tetapi sesuai dengan pembagian Tuhan untuk Anda. Tidak. Anda
lihat ada orang bersungguh-sungguh mencari kekayaan, tidak dapat kekayaan karena Tuhan tidak menghendaki. Nah, di sini dia katakan, siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup duniawi, menghendaki gemerlapan duniawi, kami akan percepat buat dia, kami akan berikan dia. Tetapi pemberian kami itu sesuai dengan kadar yang kami kehendaki. Dan bagi siapa yang kami kehendaki. Tetapi orang yang hanya menghendaki keberlapan dunia itu, di hari kemudian nanti dia akan dibangkitkan dan akan disiksa dalam keadaan terhina dan terusir. Tercoba dan terusir. Jadi kalau maksud ayat ini, janganlah jadikan tumpuan usaha Anda dunia semata-mata. Memang bisa jadi Anda memperoleh dunia yang Anda cari itu, tapi kalau hanya itu menjadi tumpuan Anda, yakinlah bahwa di hari kemudian Anda akan dibangkitkan dalam keadaan terhina, akan dibangkitkan dalam keadaan terusir dari rahmat Tuhan. Itu baru dikatakan. Dan siapa yang menghendaki akhirat, kebahagiaan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk itu, tidak cukup hanya mau, dia berusaha untuk itu dan dia beriman, maka mereka itulah yang usahanya disyukuri Tuhan. Apa makna usaha yang disyukuri Tuhan? Tuhan itu bersifat maha bersyukur, dalam arti menerima yang sedikit dan memberi yang banyak. Kalau Anda berusaha melalui dunia ini untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, Anda akan dapat dunia dan dapat akhirat selama Anda berusaha dan selama Anda beriman. Kalau itu yang terjadi, Tuhan mensyukuri Anda dalam arti memberikan Anda lebih banyak dari usaha Anda. Oke, baik, kita akan lanjutkan setelah ini ya, Pak Quraisy ya. Nanti juga kita akan mendapatkan pertanyaan dari pemirsa yang insya Allah akan dijawab oleh Bapak Quraisy Shihab. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Ya baik, kita akan lanjutkan sedikit ya Pak Quraisy. Tadi kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai dunia dan akhirat gitu, kehidupan duniawi dan akhirat. Kita bisa lanjutkan sedikit ayat ke-20, 21 dan 22. Silakan Bapak. Baik. Jadi tadi sudah di ayat-ayat yang lalu sudah menjelaskan bahwa Allah memberikan untuk yang hanya mencari dunia, diberikan di dunia apa yang dia inginkan sesuai dengan kehendak Allah bagi siapa yang dikehendaki Allah. Jadi ada sistem. Tapi di akhirat dia akan tercela, sedangkan yang menghendaki akhirat dan berusaha untuk itu dengan sungguh-sungguh serta beriman, mereka itulah yang akan memperoleh akhirat, dan dia juga tidak akan memperoleh ganjaran yang banyak dari Tuhan, imbalan yang banyak dari Tuhan, lebih banyak daripada apa yang diusahakannya. Nah, baru ayat 20 kita ini berkata, kedua kelompok itu, yang mau dunia atau yang mau akhirat, keduanya kami beri, dan memang anugerah Tuhanmu itu tidak dapat dihalangi. Anugerah Tuhanmu tidak dapat dihalangi dalam arti kalau Tuhan mau beri, tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan tidak mau beri, tidak ada yang akan dapat. Nah, baru dia katakan, cobalah perhatikan di dunia ini betapa manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kaya raya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Perbedaannya sangat menonjol. Nah, di akhirat nanti perbedaan itu lebih menonjol lagi. Kenapa? Karena di akhirat Anda tidak bisa membandingkan sorga dengan neraka. Jadi yang di sorga itu luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan orang yang di neraka. Nah, itu yang dikatakan di sini. Janganlah bahwa lihatlah bagaimana kami memberi lebih banyak dibanding dengan yang lain, dan tetapi ketahuilah bahwa di akhirat nanti
peringkat-peringkat itu lebih beragam, tetapi tidak bisa dibanding dengan peringkat yang ada di dunia. Antara orang kaya dengan orang sangat kaya jelas di sini bedanya, tapi di akhirat jauh lebih jelas. Nah, terakhir ayat yang ingin kita terangkan di sini, karena itu janganlah mempersekutukan Allah. Segala sesuatu serahkan dan patuhi Dia yang Maha Esa itu. Karena kalau kamu mempersekutukan Allah, kamu akan menjadi seorang yang tercelah, lagi tidak memperoleh pertolongan dari Allah. Kalau sudah tidak ada pertolongan dari Allah, dan Dia sudah menetapkan tidak ada yang bisa menolongmu, maka pasti tidak ada yang bisa menolongmu. Saya kira itu ayat kita di sini. Ya. Baik, ini sangat menarik sekali, dan kita akan lihat ya pertanyaan dari pemirsa Pak Quraisy berkaitan dengan ayat yang sudah kita bahas tadi. Di sini dibalas bahwa kalau kita mencari duniawi, kita akan diberikan duniawi, tapi kalau menginginkan akhirat, sebenarnya Allah bisa memberi lebih banyak lagi, begitu ya Pak Quraisy ya. Betul. Baik, kita lihat bersama-sama tayangan berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aratnawati. Saya ingin bertanya, jika kita sangat fokus pada kehidupan akhirat, bagaimana jika kehidupan dunia kita jadi terbengkalai? Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terlalu fokus ingin mencari akhirat, tapi duniawi jadi terbengkalai gitu. Tapi sebenarnya proporsi yang sebaiknya itu diterangkan nggak sih dalam Al-Quran seberapa gitu untuk dunia dan akhirat gitu? Sekarang begini, semakin banyak yang Anda peroleh di dunia, semakin berpotensi Anda memperoleh banyak di akhirat. Kalau itu Anda peroleh dan arahkan sesuai dengan kehendak Allah. Semakin sedikit yang Anda peroleh di dunia, semakin sedikit potensi yang Anda miliki untuk mendapat banyak di akhirat. Karena dengan memperoleh banyak di dunia, Anda bisa menggunakan perolehan Anda itu untuk memperoleh akhirat. Jadi ini berarti kita dianjurkan memperhatikan dunia atau tidak? Ya. Asal apa yang diperoleh di dunia itu kita arahkan untuk kepentingan di akhirat. Nah, kita arahkan kepada kepentingan di akhirat karena akhirat itu lebih baik dari dunia. Ya. Dan apa yang kita dapat di akhirat kan karena hasil perbuatan kita di dunia. Iya, jadi orang yang kaya bisa sedekah, orang yang miskin tidak bisa sedekah. Ya kan? Di akhirat lebih bagus dari di dunia. Orang yang kaya di dunia boleh jadi masih sedih, ya. Boleh jadi masih terganggu kesehatannya. Kalau di akhirat, kalau dia masuk surga tidak ada kesedihan, jadi itu lebih baik. Nah, karena itu ini kita mau luruskan ini juga ungkapan sementara orang itu yang menyatakan bahwa dalam pandangan Islam seimbang dunia dengan akhirat. Seimbang enggak? Seimbang antara dunia dengan akhirat. Sama tingkatnya? Tidak. Tidak. Oke. Di akhirat seperti ini. Karena itu Al-Quran berpesan, carilah kebahagiaan akhirat melalui upayamu meraih dunia. Cari melalui upayamu meraih dunia. Jadi kita tidak boleh benci dunia. Kita tidak boleh bekerja untuk mendapat kekayaan, ilmu dan sebagainya. Hanya syaratnya apa yang Anda raih itu Anda arahkan ke akhirat. Jadi pertama melakukannya karena ingin mendapatkan ridha Allah, dan kemudian hasilnya juga di jalan Allah, begitu ya. Nah, itu juga sebabnya keliru yang berkata bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup Selamanya. terus menerus. Bekerja untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Itu keliru. Karena tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat dalam akibat yang Anda lakukan. Bekerjalah untuk duniamu guna meraih akhirat. Jangan pisahkan antara amal dunia dan amal akhirat. Ya kan? Ya, saya kira setuju. Oke, baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Jumanto ingin bertanya nih,
Apa tandanya jika kita tersesat di antara mencari kenikmatan akhirat dengan kenikmatan duniawi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita akan jawab nanti tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan juga Mas Hanung mungkin sudah banyak mencatat ya yang ditanyakan. Kita silahkan nanti waktunya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya baik pemirsa, kita akan langsung saja Bapak untuk menjawab pertanyaan tadi sudah diajukan. Ditanyakan tadi oleh pemirsa, apakah tandanya pada saat kita sudah mulai tersesat nih dalam mencari kenikmatan akhirat dan duniawi? Apa tandanya? Baik. Kita sudah mulai kehilangan arah, mungkin itu yang maksudnya. Saya mau cerita singkat Ya. untuk menjawab apa tandanya. Ada seorang sahabat Nabi pernah bermohon pada Nabi, doakan saya supaya saya kaya. Nabi berkata, enggak usahlah, kamu begini sudah bagus. Mendesak Nabi, doakan saya supaya kaya. Dia selalu hadir majlis Nabi, selalu sholat berjamaah, selalu hadir Jumat. Didoakan, ternyata dia kaya. Memperoleh kekayaan. Tetapi sholatnya ke masjid sudah mulai berkurang. Zakatnya dia udah tidak bayar. Perjuangannya untuk ajaran Islam tidak lagi dia lakukan. Nah, ini tandanya jadinya. Jadi tandanya bahwa seorang itu tersesat kalau dia telah menjauh dari tuntunan agama. Tandanya bahwa dia telah tersesat kalau dulu dia dekat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sedikit demi sedikit berkurang dan berkurang. Itu sudah tersesat jalannya. Karena mestinya dengan perolehan lebih banyak kenikmatan duniawi, meningkat juga amalan akhiratnya. Ya. Saya kira itu tandanya. Oke, baik, insya Allah juga sudah mendapatkan jawaban yang jelas. Mas Hanung mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak Grace, terima kasih Mbak. Ya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada kontroversi mungkin. Enggak begini. Tadi dijelaskan bahwa tentang ketetapan perbuatan manusia. Jadi kan dikatakan bahwa setiap manusia punya amalan masing-masing. Ketika dia berbuat baik, maka kemudian nanti dia akan menuai kebaikan tersebut. Sebaliknya ketika akan berbuat jahat, dia akan menuai kejelekan. Dan di akhir nanti akan dibukakan kitab atau film tadi tentang kehidupan. Dia tidak bisa mengelak dia. Pada saat dia perjalanan melakukan kehidupan di dunia, baik melakukan kebaikan maupun melakukan keburukan, bagaimana jika letak hukum ada di mana di situ nanti? Misalnya hukum apa itu ya? Hukum, misalnya ketika saya melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan buruk atau misalnya berkorupsi, tiba-tiba kemudian saya ketangkap dan kemudian diadili di penjara sesuai dengan tindakan seadil-adilnya. Nah, bagaimana itu di akhir nanti, Pak Ustadz, Pak Quraisy? Apakah nanti saya tetap akan juga diadili, ya kan, dibukakan kembali bahwa ini perbuatan kepada saya kemarin sudah mendapatkan hukuman itu? Jadi kalau sudah dihukum dengan hukum dunia gitu, apakah di akhirat juga masih diperhitungkan gitu? Begini, kalau hukuman yang diterimanya di dunia sudah setimpal dengan hukuman yang mestinya diterimanya di akhirat, dan dia sudah menyesali dan bertobat tentang kesalahannya, insya Allah di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Dengan syarat, ada satu tambahan lagi syarat, kalau dia mengambil uang orang apapun, uang yang diambilnya itu, yang dikorupsinya itu harus dikembalikan kepada pemilik uang. Jadi jangan berkata bahwa yang korupsi sudah dihukum di dunia 10 tahun, 20 tahun, sudah terbebaskan dia di akhirat. Dia masih akan dituntut di akhirat kalau dia tidak bertobat. Kalau dia tidak menyesali perbuatannya, dia bertekad tidak mengulanginya. Terus uang yang dikorupsinya harus dikembalikan kepada negara. Kalau tidak, itu namanya dia belum bertobat, dia masih dituntut di akhirat. Ya, disimpan barangnya ya. Tapi sebentar Mas Anung, kalau misalkan gini, ada kondisi-kondisi tertentu kah yang dijelaskan dalam Al-Quran atau mungkin hadis, apa yang kita lakukan di dunia akan menjadi
pengurang dosa kita? Banyak pengurangan dosa itu banyak caranya. Tergantung dari dosa. Itu dalam salah satu hadis dikatakan, Anda berbuat baik bisa mengampuni sebagian dosa Anda. Selain kita Innal mendapatkan pahala hasanat itu ya. yuzhibnas sayyi'at. Kebajikan-kebajikan itu bisa. Pernah satu orang datang mengadu pada Nabi, saya melakukan dosa ini wahai Nabi. Terus Nabi bertanya, kamu tadi sholat jamaah dengan kita atau tidak? Oh iya, sholat jamaah, udah diampuni dosamu. Ada, itu tentu bukan dosa-dosa besar kayak korupsi. Dosa-dosa kecil ya. Jadi ada mungkin dosa-dosa kecil terhadap teman, terhadap ini, mungkin dosa yang tidak berdampak terhadap orang lain. Itu bisa mungkin iri hati pada orang, ya kan? Itu kan dosa. Berbuat kasar pada orang, itu dosa. Nah, ada dosa-dosa yang diampuni Tuhan tanpa Anda bertobat, tapi tobat Anda dinilai melalui amalan-amalan baik. Ya, amalan-amalan. Tapi ada dosa besar yang tidak diampuni kecuali memohon ampun dan menyadari serta mengembalikan hak orang lain yang Anda pernah ambil. Oke, baik. Mas Hamim? Ya, kemudian ya yang kedua adalah tadi di ayat terakhir diucapkan bahwa ketika kamu mencari rezeki dunia, kamu akan mendapatkan akhiratmu asal segala rezekimu diarahkan kepada kebaikan dan kehendaknya. Misalnya ini salah satu contoh bahwa dulu saya miskin, kemudian saya bekerja dan kemudian alhamdulillah saya kaya, ya kan, saya kaya. Tapi kemudian pada saat saya kepengen kemudian berbuat sesuatu kebaikan, yaitu dengan membangun masjid besar sekali, sementara masyarakat di sekelilingnya itu adalah masyarakat yang miskin. Rumah-rumah, banyak rumah-rumah kumuh di sebagian di sekeliling masjid itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa ketika saya udah kaya gitu kan, saya berhaji berulang kali sampai 10 kali haji. Padahal supir saya, pembantu saya atau tetangga saya itu untuk umroh saja itu susah, tapi dia berkali-kali haji. Apakah ini bisa dimasukkan dalam maksud suatu hal yang baik, tapi apakah ada tempatnya gitu ya? Seperti bagus. Ada yang dinamai menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dalam bahasa agama kezaliman. Kalau Anda memberi seorang anak, memberi seorang anak di bawah umur uang 10 juta, itu pada tempatnya atau tidak? Tidak. ya. Itu tidak direstui agama. Karena itu kebaikan yang Anda akan lakukan harus disesuaikan dengan kondisi sesuatu. Daripada Anda bangun masjid besar dengan segala ininya, kenapa tidak bangun pabrik? Kenapa tidak bangun sekolah? Daripada Anda berulang-ulang pergi haji, betul? Dengan biaya yang besar, kenapa tidak uangnya Anda bangunkan untuk poliklinik? Jadi itu bisa menjadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Agama menghendaki kita menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau Anda beri senjata kepada kiai, keliru. Kasih dia buku, ya kan? Kalau Anda beri, malhasil ada itu. Islam ini adalah agama yang kalau ingin kita persingkat sifat dari Islam ini adalah adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Anda keliru kalau menghormati orang tua Anda seperti menghormati Nabi. Bukan pada tempatnya. Ya. Anda keliru kalau menghormati bawahan Anda seperti halnya menghormati Tuhan. Bukan pada tempatnya. Anda keliru kalau mempertuhan manusia, walau Nabi. Segala sesuatu ada tempatnya, ada waktunya dan sebagainya. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini ada juga satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, dan kesimpulan ya setelah ini ya Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah.
Ya baik pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir dari Tafsir Al-Misbah, dan sekarang kita akan kembali melanjutkan diskusi ya sedikit lagi Pak Kurai, sebelum juga nanti kita akan ambil kesimpulan. Tapi mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan tadi mengenai yang ditanyakan oleh Mas Hanung, mengenai pembangunan masjid mewah di tengah masyarakat yang miskin, atau berangkat haji berulang kali padahal masih ada orang di sekitar kita yang mungkin kesulitan. Dengan tetap dilakukannya perbuatan seperti itu, apakah itu sesuatu hal yang kufur, yang berdosa, atau apa yang kita akan dapatkan dari perbuatan tersebut? Saya tidak berani hal berkata itu dosa, ya. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Ya, toh? Kita tidak bisa berkata, apalagi soal haji ya. Itu ada pengalaman sekian banyak orang. Dia pergi haji kali ini, dia merasa ada kekurangannya. Ya, betul. Dia ingin pergi lagi. Ya. Waktu dia pergi lagi yang kedua kalinya, dia memperbaiki kekurangan yang lalu, tapi timbul lagi kekurangan yang baru. Dia pergi lagi, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa berkata bahwa itu otomatis dosa, tapi dia melakukan sesuatu. Itu pada prinsipnya semua ada ukurannya. Ya. Kalau sudah melebihi ukuran dan tempatnya, itu sudah tidak baik. Satu orang mau berwudu, ukurannya itu maksimal 3 kali. Kalau dia berwudu 4 kali, sudah tidak bagus, walaupun airnya banyak. Jadi saya kira seperti itu ya. Itu sebabnya ada dalam ajaran agama yang dinamakan kewajiban yang berkaitan dengan kondisi dan waktu. Di sini tempatnya saya belajar, di sini tempatnya saya, bahkan lebih dari itu. Ada orang yang berkata begini, saya kira satu waktu mudah-mudahan ada kesempatan kita lebih rinci. Ada orang berkata, dahulukan ibumu atas ayahmu. Betul itu? Belum tentu. Bisa jadi ada kondisi yang menjadikan saya harus mendahulukan ayah saya dari ibu saya. Bagaimana kalau ayah saya sakit? Ya, ibu saya sehat, ibu manggil, ayah memanggil, siapa yang saya penuhi permintaannya terlebih dahulu? Itu keberagamaan seperti itu. Tidak lantas, oh pokoknya ini begini. Terkadang berjuang untuk kebaikan masyarakat lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah. Ada satu orang pergi haji, dia dokter, dia mau pergi sholat di Masjidil Haram. Ini bagus, tapi ada orang sakit yang perlu dia obati. Dia lebih baik, lebih banyak dapat pahala dia mengobati orang sakit itu dari pergi sholat jamaah ke sana. Jadi beragama itu kita harus cerdas, bukan asal. Saya kira itu ya. Baik, kita akan ke kesimpulan untuk hari ini, Pak Rais. Kita uraikan secara singkat saja. Iya. Setiap orang akan memiliki kitab amal yang kini dalam kehidupan duniawi masih tersembunyi. Ketersembunyian itu berkaitan dengan tercatatnya di sana apa yang telah dilupakan oleh manusia. Dan ketersembunyiannya juga karena kitab itu belum terlihat sampai sekarang. Kita lihat kitabnya. Oke. Di hari kemudian nanti kitab itu akan dikeluarkan dari tempat persembunyiannya sehingga dilihat oleh manusia, dan akan terlihat pula segala sesuatu yang tersembunyi dari amal perbuatan. Semua terbuka walaupun Anda sembunyikan. Yang kedua, Allah menyiapkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Setiap manusia diberi kebebasan dan kemampuan untuk memilih jalan yang ditempuhnya dan harus bertanggung jawab atas pilihannya. Mau dunia silahkan, mau akhirat silahkan, mau ini. Oke. Yang ketiga, tiada tuntutan atas pelanggaran yang dilakukan sebelum ada dan diketahuinya peraturan. Polisi lalu lintas jangan dong menuntut kalau itu peraturan baru yang belum diketahui orang. Okay. Yang selanjutnya, kedurhakaan dalam bentuk foya-foya dan penindasan
adalah penyebab yang mengundang kehancuran masyarakat. Ini karena hal tersebut mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat satu dengan yang lain dan mengakibatkan timbulnya pertikaian yang melemahkan sendi-sendi bangunan masyarakat. Ini kaya raya, saya miskin, cemburu. Bagi dong kekayaannya, jangan foya-foya. Itu antara lain kesimpulan kita di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Quraisy atas apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga juga memberikan pencerahan kepada kita semua. Mas Hamim, terima kasih juga sudah hadir. Dan kita akan jumpa lagi esok insya Allah di acara Tafsir Al-Misbah. Kita jumpa lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.